Ini hadis Rasulullah sama betul di Yasin ayat 25. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Bapak Ibu, riwayat Muslim dari Anas bin Malik, terjadi dialog antara hamba dan Tuhannya. Pada akhirnya ditegaskan ayat Iqra kitabaka. Manusia menghisap dirinya lewat catatannya sendiri. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu peristiwa yang luar biasa itu? Di mana kaki kita, tangan kita yang menjadi saksi. Yang pertama hikmahnya keadilan Allah yang maha sempurna. Perhatikan Bapak Ibu ya, keadilan Allah yang maha sempurna. Tidak ada fitnah ilahi yang menilai kita adalah bukti dari tubuh kita sendiri. Tidak ada orang mengejek ada pajak tu bandutu, pajak tu menciluk, pajak tu khianat. Tidak. Tapi tangan kita Bapak Ibu. Kalau manusia mengatakan bisa fitnah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Rasakan Bapak Ibu bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kami katakan sebelumnya, kata Ustaz Umar kita, Bapak Ibu, kita ini kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer kita adalah sujud dan mampunya kita bernafas. Nah, apa kebutuhan pokok Bapak? Bisa nyawa bernafas, kemudian bisa bersujud. Kalau ada doa itu luar biasa Bapak Ibu. Dan pagi ini kita rasakan nikmat itu. Kita bisa bernapas dan bisa bersujud. Makanya Bapak Ibu, jangan ada sedih-sedih, jangan ada khawatir-khawatir, jangan ada cemas-cemas, karena kita sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Seperti kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ali Imran beberapa hari yang lalu, itu hadis dari Ibnu Umar itu, kata Rasulullah, kita ini pedagang. Kita pedagang Bapak Ibu, maka jangan sampai kita rugi. Jangan dari 1.000 jadi 1.000.000, dan tabalia dari 1.000.000 jadi 1.000. Kini alhamdulillah pagi ini kita untung besar nih Bapak Ibu. Kita mendapatkan dunia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pagi kau beruntung 1.000.000, jangan sampai 1.000.000 kau siang nanti menjadi 1.000. Ikut ibu di rumah mulai lewat menggibah-gibah, mulai lewat menfitnah-fitnah, mulai lewat berdutu-dutu. Nan 1.000.000 pagi kau jadi 1.000. Maka selalu ingat Bapak Ibu, kita ke dunia ini berdagang, awak harus untung banyak. Maka setiap hari berganti kita doa, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, maka setiap detik bernilai pahala. Kemudian Bapak Ibu juga kita mohon kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita,
sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami yakin Bapak Ibu tahu persis dengan surat ini, karena kita sudah membiasakan ada yang namanya wirid Yasin. Ada kita yang mewiridkan Yasin. Nah, di ayat yang kami bacakan tadi itu memang surat Yasin, surat ke-36 ayat 65. Jadi ini informasi yang Allah berikan kepada kita yang bakal terjadi. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu informasi kejadian masa lampau, kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Jadi di ayat 65 surat Yasin ini Allah gambarkan kejadian di masa datang. Apa kata Allah Bapak Ibu? Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini di akhirat nanti Bapak Ibu, nahtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berkata kepada kami, aidihim, tangan mereka, wa tashhadu, dan akan memberi kesaksian, arjuluhum, kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini Bapak Ibu Allah gambarkan nanti kaki kita akan bersaksi Bapak Ibu, tangan kita akan bersaksi, dan mulut kita akan ditutup. Bayangkan Bapak Ibu, tangan awak akan mengecek ampunan awak kerajuan, kaki awak akan mengecek bisa bicara Bapak Ibu, kamu mengecek menjadi saksi ampunan awak kerajuan. Kalau di dunia kau, tangan awak, kaki awak, mata awak kompak, kan ya kompak kan? Ketika mata mencari sesuatu ingin mambiak, tidak hak awak kan? Kakiku melangkah ke situ. Kemudian tangan mambiak yang tidak hak, kompak tak surang lah, kau mambiak sendal lurang lah, kompak kan? Belum pulang lagi kan? Tapi nanti dia kira tidak kompaknya dari Bapak Ibu. Maka Allah gambarkan di kawan, biar awak tersentak, biar awak sadar. Maka jangan pernah awak berbuat bersokongkol ya tangan awak, bersokongkol juga kaki awak. Nanti tangan, kaki akan mengakui setiap perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, di riwayat Abu Bakar Ibnu Abi Saban dari Muawiyah bin Haidah, apa kata Rasulullah di sini? Manusia datang pada kiamat dengan mulut tertutup, lalu paha dan tangan yang pertama berbicara. Ini hadis Rasulullah sama betul di Yasin ayat 25. Kemudian Rasulullah juga bersabda Bapak Ibu, riwayat Muslim dari Anas bin Malik, terjadi dialog antara hamba dan Tuhannya. Pada akhirnya tegaskan ayat Iqra, kita bakal manusia menghisap dirinya lewat catatannya sendiri. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu peristiwa yang luar biasa itu? Di mana kaki kita, tangan kita yang menjadi saksi. Yang pertama hikmahnya, keadilan Allah yang maha sempurna. Perhatikan Bapak Ibu ya, keadilan Allah yang maha sempurna. Tidak ada fitnah ilahi yang menilai kita adalah bukti dari tubuh kita sendiri. Tidak ada orang mengecek ada pajak tu pandutu, pajak tu menciluk, pajak tu khianat. Tidak. Tapi tangan kita Bapak Ibu, kalau manusia mengatakan bisa fitnah, dan inilah yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Pengadilan dunia seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zainuddin Tanjung beberapa hari yang lalu, ribuan kejadian peristiwa kejahatan yang tidak terungkap. Kenapa tidak terungkap? Karena memang tidak mau diungkap. Karena yang akan mengungkapkan itu dia bersama, dia bersekongkol menutupi kesalahan itu. Dibayar hakim, dibayar jaksa, dibayar saksi, bisa kita selamat.
Maka Allah di sini, Allah keadilannya sempurna. Tidak orang lain yang bersaksi, tapi diri kita, tangan kita. Maka ini harus menjadi perhatian khusus pada diri kita, Bapak Ibu, dengan apa yang Allah gambarkan dalam surat Yasin ayat 65 ini. Kemudian hikmah yang kedua, Bapak Ibu, tubuh kita tidak bersimpati dengan kita. Di dunia seperti kami katakan tadi, bisa kita atur narasi. Di akhirat lidah, tangan, kaki dan kulit bersaksi apa adanya. Maka hati-hati betul kita, Bapak Ibu. Jangan pernah kita mau melakukan dosa walaupun sebentar, jangan. Karena ini bahaya, pasti akan bersaksi tangan kita. Ketika kita berdosa, namanya manusia, Bapak, saat itu juga minta ampun, Bapak Ibu. Minta ampun saat itu juga. Kalau kita tidak minta ampun, nanti di akhirat tangan kita, kaki kita akan mengakui setiap kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, catatan digital ikut serta. Tulisan kita di WA, tanda tangan palsu kita mengklik di YouTube tuh, tidak semuanya di YouTube itu bisa kita lihat, Bapak Ibu. Ada yang haram untuk dilihat. Kemudian ketika kita klik, itu akan bersaksi tangan kita yang mengklik. Ya, dulu saya membuka itu. Dulu saya menggibah. Dulu saya mengadu domba. Dulu saya menfitnah. Itu akan berkata tangan kita. Tapi ingat, Bapak Ibu, keuntungan kita, tangan yang bersaksi, kaki yang bersaksi, nanti juga bersaksi untuk kebaikan, Bapak Ibu. Di tangan juga bersaksi. Tangan ini digunakan untuk baca Quran. Tangan ini berkata, saya ini membantu saudara saya. Kaki juga berkata, kaki ini melangkahkan kaki dari Olobangau ke Masjid Jami' Asaduddin Sabris Mabika Ala, dari Simpang Goreng kemari, dari Atajun kemari, dari Kaliaya kemari, dari Lolong kemari. Akan berkata itu, Bapak Ibu. Beruntung juga, jangan kita cemas juga, karena dia bersaksi untuk kedua-duanya, bersaksi untuk dosa, juga bersaksi untuk pahala. Kemudian Bapak Ibu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari surah Yasin ayat 65 ini? Adanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi, terbenteng kita dari maksiat. Maka ingat, jari kita akan bicara, membuat kita menahan diri sebelum mengkritik, sebelum mengirim pesan. Ketika kita mengirim pesan di WA, kita sakit hati, kesal dengan seseorang, kita akan mengatai-ngatainya. Sebelum kita share, saya share ini, tangan ini akan menjadi saksi nanti. Maka tidak jadi kita mengirimnya. Maka Yasin 65 ini bisa membentengi diri kita dari maksiat. Kemudian Bapak Ibu ingat, lisan kita, ponsel handphone ini, itu lidah dan jari. Ada WA, ada FB, ada TikTok. Maka pastikan sebelum kita menulis, jika dibacakan ini di depan Allah, mau tidak kita? Ketika kita menfitnah, menghibah, atau berkata-kata kotor, atau mengirimkan kata-kata kotor, nanti ini dibacakan di hadapan Allah, mau tidak? Maka ketika kita sadar, Yasin 65 ini mengingat kita, tidak akan jadi kirim ke Bapak Ibu. Kemudian dengan menyadari itu, Bapak Ibu, handphone hindari voice note yang kasar, ghibah di grup, jangan pernah kerajuan untuk tandangan diri wa. Ketika doa emosi tanam dulu, karena mesti langsung kirim di grup. Kan banyak kejadian, Bapak Ibu, kalau seandainya kita memahami ayat ini, kejadian-kejadian yang berbahaya itu tidak terjadi. Pernah kami sampaikan di sini, gara-gara di grup WA kata-kata yang tidak menyenangkan, langsung terjadi pembunuhan, Bapak Ibu. Kesalahan minta kata-kata di grup di WA, nyeturi ke rumah, pacaka di rumah, meninggal di situ. Kalau dia memahami kata-kata dia itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, maka berpikir dia untuk mengirimnya. Kemudian Bapak Ibu, tangan kita, transaksi dan amanah, hati-hati kita. Tanda tangan palsu, meng-up nota, argo semen bara 78, ADB di situ 78,5.
Orang kadai namo namang be ni menjual semen 78 darba ambo bali semen apa syarat bisa tapi pak tulis 78 setengah yo. Pak ko daripada nak jadi bobe lah 78 setengah. Dia bayar di orang 78. Nyola berkhianat, bersekongkol yo pembeli. Maka ketika kita sadar nanti di akhir tangan kita ini akan berkata, tangan kita ini akan bersaksi. Maka dengan sendirinya tidak mungkin itu kita lakukan. Banyak contoh-contoh dalam kehidupan Bapak Ibu. Intinya inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua menyadari betul surat Yasin 65 ini kaki kita, tangan kita semuanya akan bersaksi. Maka pastikan kaki kita, tangan kita yang dia berbuat adalah bernilai pahala ketika dia bersaksi menguntungkan kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.